Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengkaji, merenung diri baik-baik bahwa sesungguhnya hidup ini hanya dikawal tiga. Nur Muhammad meliputi jiwa, berkedudukan di nafas. Insya Allah Nur Muhammad meliputi jiwa, berkedudukan di nafas, namanya nyawa. Nyawa ini dikawal dengan ketat oleh dua nafsu. Nafsu mutmainnah, nafsu rabaniyah, nafsu ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nafsu bumi yang bersumber daripada makanan dan minuman bumi. Allah berfirman di dalam Al-Syams, di dalam surat Al-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jalan kefasikan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa dan merugilah orang yang mengotorinya. Al-Syams ayat 7 sampai 10. Jalan kefasikan dan ketakwaan. Itulah dua nafsu. Nafsu rabaniyah, ketuhanan Allah. Nafsu mutmainnah, jalan ketakwaan. Dan nafsu bumi, makanan bumi dan minuman bumi, hawa bumi. Itulah jalan kefasikan. Maka ketika Allah berada di balik kedua pandangan ini, dililiti dan diliputi dua nafsu ini. Yang paling terluar adalah nafsu bumi. Kemudian lingkaran yang kedua adalah nafsu rabaniyah. Lingkaran yang ketiga Nur Muhammad. Di balik Nur Muhammad Zatullah. Maka apabila tebalnya lingkaran terluar yang bernama nafsu bumi, maka sesungguhnya Allah yang berada di balik pandangan mata ini menjadi kabur. Karena cahaya dasar daripada Allah tidak bisa tembus sampai keluar, titik terluar. Mengapa? Karena dosa-dosa bumi yang dilakukan aktivitas batang tubuh begitu tebal. Menjadi hijab dinding yang tidak terlihat sehingga gelap adanya. Pandangan-pandangan berdosa, pandangan-pandangan maksiat, pandangan-pandangan bumi, pandangan-pandangan haram, pandangan-pandangan yang melanggar sunnah, pandangan-pandangan yang tidak mengikuti perintahnya, pandangan-pandangan yang menghalalkan larangannya. Insya Allah yang membuat tebal sehingga cahaya dahsyat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nur Muhammad tidak bisa tembus bersinar hingga sampai keluar. Dahsyatnya cahaya ini tidak mampu menembus karena tertutupnya dosa-dosa bumi dari kedua pandangan mata. Begitupun dari kedua pendengaran telinga. Tidak bisa mendengarkan kasaf pendengaran ghaibiah. Mengapa? Karena titik terluar yang bernama nafsu bumi begitu tebal, dinding yang terjaga, hijab begitu tebal, sehingga suara dahsyat Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik pendengaran telinga ini, insya Allah tidak bisa memancar bersinar cahaya dahsyat keluar tembus dinding terluar. Begitupun daripada lisan kalam Allah, mulut pembicaraan ini tidak begitu semurni mulut pembicaraan Allah, tidak begitu seindah suara Allah karena tertutup dengan tebal titik terluar nafsu bumi daripada lidah perkataan ini, penuh dengan ghibah, penuh dengan gosip, penuh dengan bicara-bicara kotor maksiat. Maka tidak mungkin cahaya Allah,
Tidak mungkin Nur Muhammad akan bersinar terang di balik kalam lisan pembicaraan ini. Begitupun hidung pernapasan ini, begitupun otak pembicaraan ini, begitupun otak fikir ini di kepala. Apabila titik terluar penuh dengan nafsu bumi, akal bumi, penuh dengan angan-angan dan imajinasi bumi, maka insya Allah tidak akan keluar cahaya fikiran itu, cahaya akalia itu. Innahu ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang maha kuat dan maha dahsyat. Maka caranya satu-satu adalah dengan cara berzikir, menghilangkan nafsu natika, kullu jasad, menghilangkan latifah-latifah kita dengan zikrullah, dengan tafakur Allah, dengan berfikir merenung diri, dengan beristighfar dan bertaubat, dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama terindah dan agama yang paling mulia yang diberikan dan diajarkan kepada kita tentang tata caranya, bagaimana kita melenyapkan nafsu bumi dengan berpuasa, bagaimana dengan caranya kita melenyapkan nafsu bumi dengan berzikir dan menegakkan sholat, mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, mengamalkannya dan menambahkannya dengan sholat-sholat sunnah untuk menambal kesalahan dan kekurangan yang ada pada sholat wajib dan sholat fardu. Insya Allah begitu indahnya 5 rukun pijak dasar acuan rukun Islam agama kita. Oleh karena itu maka perhatikan baik-baik di dalam belajar mengenal diri, belajar mengenal asal-usul diri ini adalah belajar membasmi, menghancurkan, melululantahkan titik terluar yang menjadi dinding hijab terbesar melalui tembusan-tembusan zikrullah yang dahsyat. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, 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 Allah. Insya Allah hanya ada aku, Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Tidak ada Tuhan-Tuhan nafsu. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Tuhan-Tuhan harta, Tuhan-Tuhan pangkat, Tuhan-Tuhan jabatan, Tuhan-Tuhan kedudukan, Tuhan-Tuhan keakuan hamba, Tuhan-Tuhan egoisme, Tuhan-Tuhan ketakaburan, Tuhan-Tuhan ujub dan sombong. Tuhan-Tuhan itu tidak ada. Yang ada hanyalah Tuhan Allah. Tuhan Allah. Allah yang tunggal. Allah ahdatul wujud. Allah yang berada di balik segala zahir ciptaannya. Maka kehidupan di muka bumi ini hanya dikawal 2, nafsu rabania dan nafsu bumi, kefasikan dan ketakwaan. Hanya ada 2 jalan. Jalan mana yang dipilih silakan. Apabila engkau memilih jalan kefasikan, maka engkau akan tenggelam di dasar neraka. Tetapi apabila engkau memilih jalan ketakwaan, engkau dihadiahkan dengan jannah, surga yang indah. Allah menciptakan akal berdiri di tengah-tengah agar bisa memilah-milah dan memilih-milih kefasikankah atau ketakwaankah. Oleh karena itu, maka akal ataupun otak ini ditempatkan pada tempat yang terindah di kepala. Kemudian akal adalah hal yang gaib di balik otak ini. Akal adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang terindah di balik kolbi. Di balik ciptaan, Allah berfirman dalam hadis qudsinya bahwa aku telah menciptakan terowong mahligai yang indah di bagian dada. Di balik dada ada kolbi, di balik kolbi ada fuad, itulah akal. Di balik fuad ada sagofa, itulah budi. Di balik budi ada Nur Muhammad, rahasiaku. Di balik rahasiaku ada aku, Allah. Aku Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat memahami. Mudah-mudahan kita dapat memahami bahwa kehidupan yang berkelana di atas muka bumi, yang mengembara di atas muka bumi yang fana ini, hanyalah menggayuti dan melawani jihadun nafs. Hanyalah menggayuti dan mengalami bertempur melawan nafsu diri. Itulah nafsu bumi. Dan kita dituntut untuk makan dan minum.
Bagaimana cara mengendalikan makan dan minum? Ikutilah sunnah Nabi. Makanlah setelah engkau merasa lapar. Berhentilah engkau sebelum engkau merasa kenyang. Dengan cara dan terapi mengolah makan dan minum yang sederhana seperti inilah, insya Allah sepertiganya kita hadiahkan untuk makanan perut ini. Sepertiganya kita hadiahkan untuk minuman perut ini. Sepertiganya mari kita berikan perjalanan nafas ini agar indah, masing-masing memiliki porsi jatah sehingga tidak saling merampas. Jangan sampai engkau mengungguli salah satunya. Tetapi apabila engkau belajar dalam dan dalam, maka sepertiga dari makanan itu pun telah hilang. Sepertiga dari minuman itu pun telah tiada. Yang ada totalitasnya hanyalah nafas. Semuanya menjadi makanan nafas. Itulah zikrullah. Semuanya menjadi makanan jiwa. Itulah berpuasa. Semuanya menjadi makanan nafas dan jiwa. Itulah beribadah. Jiwa yang akan menjadi jiwa mutmainnah. Nafsu yang akan menjadi nafsu yang tenang, nafsu mutmainnah. Nafas yang menjadi nafas yang tenang, nafas mutmainnah. Nafas ketuhanan Allah, nafsu ketuhanan Allah, jiwa ketuhanan Allah, jiwa-jiwa rabania, nafsu-nafsu rabania, nafas-nafas rabania. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Hasbunallah ni'amal wakil, ni'amal maula wa ni'amal nasir. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.